Oke, kita mulai kembali dari awal. Jadi tadi kita sudah, memantau ya bagaimana, karang ini, ditinjau dari, tingkah laku dari Planula. Apakah dari dia keluar dari induknya yang brooding, kemudian apakah dia yang spawning, bagaimana pula? Jadi bagaimana tingkah lakunya. Kemudian setelah keluar yang brooding ini seperti apa dia, bagaimana hubungannya dengan cahaya. Sebab, sebagian besar yang brooding dia memiliki, zooxanthella. Zooxanthella ini, kemarin sudah kita bicarakan, yaitu yang berhubungan dengan, eee, mikroalga. Mikroalga ini yang hidup di dalam tubuh karang. Kemudian, setelah besar dia jelas ya, dia memiliki, zooxanthella ini. Kemudian, kita belum akan kaji dia, kapan dia masuknya ke apa, akan tetapi kita untuk sementara kita abaikan dulu, yang penting, zooxanthella yang keluar dari karang itu mengandung, eee eee planula yang keluar dari karang itu mengandung zooxanthella. Jadi zooxanthella ini yang, eee, harus kita pahami ya. Jadi saat ini kita melihat ya itu karang dewasa dan pengaruhnya terhadap cahaya. Bagaimana dengan karang yang sudah dewasa? Jadi pembagian karang berdasarkan jenis, yang satu berkoloni, yang satu yang soliter. Yang soliter ini dia yang bentuk dia hanya terdiri dari satu individu. Jadi hanya satu polip, tetapi ukurnya, besar ya. Kemudian yang ini ada kelompok yang berkoloni ini banyak banyak ya. Ada yang bentuk masif, ada yang bentuk, ini, ini juga masif dan yang ini bercabang ya, cabang yang ini. Kemudian ini, crusting dan sebagainya. Kemudian, jadi yang soliter hanya satu ya, jadi dari kelompok Pangea atau, mushroom ya, yang berkoloni itu banyak. Apakah itu yang bercabang, apakah itu yang bentuk masif atau bercabang dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, pembagian jenis kelompok besar berdasarkan bentuk polip. Jadi bisa kita lihat solitari, locoid, serioid, Acheloid, Mendroid, dan Flabellomendroid. Jadi kita lihat dari, bentuk polipnya. Bentuk polipnya ini seperti ini, kalau pertumbuhannya seperti ini ada kemungkinan dia pertumbuhannya itu melalui, eksternal budding ya, yang sini adalah bentuk internal. Yang ini adalah soliter ya, yang ini adalah yang masif, yang ini adalah, bentuk masif ini dipertunjukkan ya, bentuknya seperti yang di sebelah kiri ini. Jadi yang sebelah kiri ini bentuk daripada, yang bulat ini, dan yang di bawah yaitu yang sebelah yang masif ini. Kemudian yang pembagian kelompok besar berdasarkan bentuk koloni. Ini bisa kita bagi 4, walaupun itu banyak ya. Tapi, kita hanya membagi 4 dalam bentuk masif, branching, foliaceous, dan encrusting. Ini dia. Jadi masif, ini yang bulat. Jadi seluruh yang bulat itu dikatakan dia dalam bentuk masif. Kemudian yang seluruh yang bentuk bercabang ini, yang branching. Kemudian encrusting, jadi yang, menyesuaikan dengan bentuk daripada substrat. Dia tumbuh, kemudian dia,
menyesuaikan dengan bentuk substrat. Kemudian ada polisius. Ini yang umum, tapi kalau lebih detail itu bisa kita buat umpamanya submasif dan lain-lain sebagainya, subbranching ya. Tapi ini yang umum yang saya kaji. Oke, kita lanjut ya. Zooxanthellae dan pertumbuhan daripada karang. Jadi Zooxanthellae dan bentuk pertumbuhan daripada karang. Nama spesies dari Zooxanthellae ini pada dasarnya adalah nama umum yang dikenal orang. Apa itu Zooxanthellae? Kalau nama spesiesnya di awalnya itu adalah Gymnodinium adriaticum. Itu dari awalnya. Kemudian berubah menjadi Gymnodinium microadriaticum. Adriaticum ya. Mungkin microadriaticum sebetulnya. Freudenthal ini orangnya yang menemukan. Jadi dia agak berubah. Kemudian karang memiliki Zooxanthellae antara 1 sampai 5 juta sel per sentimeter biji sangkar luas tubuh karang. Jadi, mohon maaf, kemarin mungkin saya katakan antara 1 sampai 9 juta. Tetapi sebetulnya itu antara 1 sampai 5 juta sel per sentimeter biji sangkar tubuh karang. Itulah jumlah daripada Zooxanthellae yang hidup di dalam tubuh karang. Kemudian jadi antara 1 sampai 5 juta. Jadi istilahnya kalau di perhitungannya kalau 1,5 atau 2,9 perkalinya itu biasanya 1,9 kali 10 pangkat 6 sel per sentimeter biji sangkar. Jadi kalau kita melihat yaitu 1 sampai 5 juta sel per sentimeter bujur sangkar luas daripada tubuh karang. Jadi kalau kita luasnya seperti ini namanya, seperti HP. Jadi kalau kita hitung ini atau seperti tangan ini. Jadi tangan ini modelnya seperti apa? Ini melengkung. Jadi kalau kita ukur dia luasnya ini 1 sentimeter daripada karang ini dia akan dijumpai itu antara 1 sampai dengan 5 juta sel per sentimeter biji sangkar luas daripada tubuh karang. Jadi luas tubuh karang itu umpamanya yang tadi. Bagaimana kita mengukur luas kalau umpamanya dia dalam bentuk bercabang umpamanya itu senang ya. Jadi kita diambil aja datanya kemudian bagaimana cara mengambil datanya. Jadi luas daripada yang melingkar, luas yang melingkar ini dikali panjang. Nah ini sama dengan jadi lebar lingkaran daripada karang dikali panjang daripada karang. Itulah luasnya. Kemudian ukur panjang itu antara 8 sampai 12 mikron. Jadi ukuran panjang daripada Zooxanthellae ini itu antara 8 sampai 12 mikron. Sementara ukuran lebar daripada Zooxanthellae ini sekitar 5 sampai 8 mikron. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya ulangi nama spesiesnya Gymnodidium adriaticum itu di awal, kemudian berubah menjadi Gymnodidium microadriaticum, ini freudenthal. Yang dipakai adalah yang ini, yang terakhir ini. Dan ini pada dasarnya dikatakan orang itu Zooxanthellae tadi. Dan jumlahnya itu 1 sampai 5 juta sel per sentimeter biji sangkar luas daripada tubuh karang. Ya sebelumnya mungkin ada kesalahan yang saya sampaikan pada kuliah yang ke berapa saya tidak ingat. Kemudian ukur panjang antara 8 sampai 12 mikron ya. Lebar antara 5 sampai 8 mikron. Oke, selanjutnya.
Zooxanthella setiap saat sebetulnya ya, jadi setiap karang itu dia mengeluarkan, nah zooxanthella setiap saat terjadi keluar masuk yang daripada tubuh karang. Jadi setiap karang itu dia mengeluarkan masukan dari zooxanthella. Jadi dia istilahnya semacam satpam, ada apa, uh, ada sip-sipannya. Jadi dia ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang keluar. Jadi jumlahnya berapa? Yaitu per 0,1% dari total stok simbion alga setiap hari. Jadi zooxanthella ini tidak tetap ada. Kalau seandainya eh, di tempat yang normal. Akan tetapi seandainya terjadi bleaching pada karang, ini porsinya akan lebih besar. Jadi yang normalnya itu pengeluaran daripada zooxanthella dari karang itu 0,1% dari standing stock simbion alga setiap hari. Jadi yang saya katakan tadi, dia itu keluar masuk. Jadi kalau dimodelkan satpam dia ada sip-sipan. Jadi istilahnya apa? Ada keluar, ada yang masuk. Jadi tapi dia keluarnya kalau seandainya dalam kondisi normal keluar dan masuknya itu dia imbang. Tapi kalau dipengaruhi oleh kondisi perairan, nah itu akan mengalami perubahan dan boleh jadi dia akan lebih besar ya. Kalau lebih besar nanti dia akan terjadi bleaching ya, bleaching. Kemudian nanti kita akan pelajari. Kemudian kecepatan pengeluaran tidak lebih dari 4% dari pertambahan sel setiap zooxanthella. Jadi kecepatan pengeluaran tidak lebih dari 4% dari pertambahan sel setiap zooxanthella. Jadi itu dari kondisi karang yang normal. Apa hubungan zooxanthella dengan pertumbuhan karang? Kita lihat ini, sekarang kita akan melihat dari pertumbuhan karang yang ukurannya besar. Jadi bukan yang tadi kita planular, yang sekarang adalah yang karang yang sudah besar. Jadi apa hubungan zooxanthella dengan pertumbuhan daripada karang? Kita lihat kuliah kita yaitu mengenai regenerasi fragmen karang yang bercabang pra SP yang digantung dengan posisi horizontal dengan posisi vertikal. Jadi ada dua di sini dengan horizontal yang ini. Jadi dia diikat dengan tali. Ini talinya, kemudian ini talinya, kemudian ini ke atas. Dan diikat di bawah laut, kemudian dia tergantung, dia berada di badan air, dia terapung, jadi tidak menyentuh substrat dan juga tidak timbul dia. Jadi ini yang dilakukan oleh Calbutti 1937 ya. Kemudian secara vertikal, yang vertikal ini juga diikat dan ini tidak bersentuhan dengan substrat di dasar. Kemudian yang ujungnya ada di bawah. Kemudian yang pangkalnya ditaruh di atas. Karangnya karang Acropora, sama dia. Apa hubungan daripada zooxanthella dengan pertumbuhan karang ini? Jadi hubungan zooxanthella dengan karang ini yaitu bisa kita lihat pertumbuhannya itu ada di atas. Ini yang paling terlihat. Terlihat sekali ya. Jadi ini ujung sebelah bawah. Akan tetapi pertumbuhannya ada di sebelah atas. Yang atas ini sebetulnya ini adalah pangkal. Akan tetapi bisa kita lihat ya. Jadi pertumbuhannya itu terjadi di pangkalnya. Dan biasanya pangkalnya ini kan tidak ada tidak ada tisu di sini.
Yang pertama dilakukan oleh karang ini akan tertutup dia. Jadi mode gini, jadi ini yang patah ini dia tertutup dulu, ditutupi oleh oleh tisu atau daging daripada karang. Kemudian setelah tertutup dia ini dia ini tertutup dulu. Dia sebab dia ini kita potong deh. Kita potong berarti di sini tidak ada tisu. Kemudian yang pertama tentu dia akan tertutup dulu. Jadi tertutup yang bagian ujungnya. Kemudian berikutnya dia akan tumbuh. Tumbuhnya kemana? Ke atas. Jadi hubungan dengan Zooxanthella itu dia adalah dari kelompok tumbuhan. Dia dari kelompok tumbuhan yang hidup di dalam jaringan daripada karang. Jadi di dalam jaringan karang itu yaitu di dalam jaringan endodermisnya atau gastrodermisnya. Ini sudah berkali-kali saya uraikan ya. Dia terdapat di jaringan endodermis daripada karang. Kemudian pertanyaan tadi, apa hubungannya dengan apa hubungan Zusnella dengan pertumbuhan karang? Pertumbuhan karang ini dia yang tumbuh dia arahnya ke atas. Ini yang menandakan bahwa ada hubungan dengan Zooxanthella sebab dia tumbuhnya ke arah atas. Tumbuhnya ke arah atas. Jadi tumbuh ke arah atas ini maksudnya dia mengarah ke cahaya. Cahaya itu ada di atas daripada permukaan air. Kemudian dia tembus ke dalam air. Jadi yang di dalam air ini dia akan tembus, kemudian tembus. Tentu kalau di dalam air dia semakin ke bawah dia semakin redup dia, semakin berkurang dia. Intensitas cahayanya semakin berkurang semakin ke bawah. Akan tetapi akan bertambah kuat semakin ke atas. Makanya di sini dia tumbuhnya ke atas. Ini tandanya bahwa Zooxanthella itu yang berperanan terhadap tumbuhnya karang ini. Dia tumbuh ke arah atas. Di sini juga terlihat ya ini. Dia tumbuhnya bukan ke bawah lagi, tetapi dia sudah tumbuh ke atas. Oke. Di sisi lainnya yang dibaringkan sama posisinya. Di sini yang pertama sekali tentu dia akan tertutup dulu. Jadi di sini tertutup dulu dia. Sebab dia kalau dia dipotong tentu dia yang tinggal yang kelihatan itu adalah skeletonnya. Setelah skeletonnya terpotong, ini dia muncullah eh, apa namanya? Itu kalsium karbonatnya. Kemudian dia punya daya regenerasi sama dengan itu. Regenerasi terjadi pada tisu karang. Kemudian dia tumbuh. Tumbuhnya ini awalnya memang tetap ya ke arah kiri, akan tetapi dia sudah itu dia mengarah ke atas. Mengapa dia ke atas sama dengan ini tadi? Dia akan mencari daripada uh, cahaya. Jadi apa hubungan antara hubungan zooxanthella dengan pertumbuhan karang, yaitu berhubungan dengan cahaya. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa karang ini dipengaruhi oleh cahaya. Cahaya ini disebabkan oleh di dalam karang terdapat yaitu zooxanthella. Zooxanthella ini adalah dari kelompok tumbuhan dan dia hidup berasosiasi dengan karang. Dan karang ini sebetulnya dia hewan, akan tetapi mengingat dia berasosiasi dengan hewan ini, zooxanthella bisa mengarahkan daripada pertumbuhan dari karang ini. Oke, kita lanjut. Di sini ada beberapa fragmen. Ini dari fragmennya ini kan besar nih fragmennya. Ini berbagai macam fragmen dari karang yang sama.
Ini Acropora solitariensis yang saya ambil, yang saya jadikan eksperimen. Eksperimen ini saya lakukan di laboratorium. Kalau di laboratorium tentu tidak sama dengan yang ada di lapangan. Sebab di lapangan atau di alam tentu ada arus, akan tetapi di sini tidak ada arus. Ini karangnya saya taruh di atas pasir. Seluruhnya saya taruh di atas pasir dari bermacam ukuran daripada karang. Kita lihat ini ukuran yang paling kecil ya. Kecil sekali. Ini hanya sepanjang hampir dikatakan sepanjang satu buku jari ya ini. Akan tetapi di sampingnya kita lihat ya pertumbuhan selanjutnya ini justru dia mampu membuat telapak daripada karang. Telapak karang ini berkembang hampir di seluruh tubuhnya. Dan ini pada dasarnya sudah hidup ya. Dan ini sudah membuat polip deh. Ini polip-polip aja nih ya. Yang muncul-muncul ini adalah polip. Ini berukuran kecil. Ini juga berukuran kecil dia. Ini juga berukuran kecil. Tapi dia sudah melakukan fusion, penyatuan daripada karang ini dengan ini. Dilakukan oleh apa sebab dia berasal dari karang yang sama. Terjadi penyatuan. Akan tetapi yang berukuran agak besar ini agak lambat ya. Kita lihat ya di sini juga agak besar. Pembuatan telapak ini agak lambat. Tapi yang kecil kok dia cepat sekali tumbuhnya. Nah, itu yang saya katakan tadi. Dia ini terjadi di laboratorium. Kemudian pada sisi yang lain kita lihat ini di tile atau di keramik terbuat dari batu yang di Indonesia selalu digunakan untuk semacam batu hias ya, tapi bagus sebetulnya batunya. Jadi ya ini saya taruh ya, ini fragmen. Fragmen ini dia kecil, ini dia besarnya. Jadi pada waktu setelah 2 bulan, jadi terjadilah berapa polip? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 polip sampai 10 ya ini. Jadi bisa kita lihat itu pertumbuhan daripada polip. Polip ini ya ini mungkin sudah hampir matang dan kalau ini fragmennya terlepas ini akan bisa hidup ya. Nah, ini setelah 2 bulan. Kemudian setelah 4 bulan ini dia. Ini banyak sekali polipnya. Jadi telapaknya itu sudah mampu ya membangun daripada fragmen ini mampu membuat telapak untuk fragmen ini. Tapi yang ukuran besar ini belum ada ya, belum terbentuk yang namanya telapak ini belum ada terjadi di sini. Kalau di sini ya ini di sini pada dasarnya ini patahan, akan tetapi dia mampu membentuk pertumbuhan di sini. Jadi yang sini tumbuh, yang sini yang bersentuhan dengan apa? Dengan keramik dia justru tumbuh membentuk apa? Justru jauh lebih cepat yang bersentuhan dengan ini. Kalau aplikasinya bagaimana? Aplikasinya ini yaitu di dalam transplantasi karang. Transplantasi karang yaitu sekarang bisa ya kita lihat di mana-mana ya. Transplantasi karang ini sudah dilakukan manusia, apakah itu di pralon pun bisa, diikatkan pada besi bisa. Kalau ini hanya ditaruh begitu saja sebab dia ada di lab.
Akan tetapi kalau di alam tentu ini tidak bisa. Jadi kuncinya pada dasarnya untuk transplantasi itu, karang itu umpamanya apapun ya eee, yang kita jumpai pada karang itu harus dia terikat mati ya dengan substrat, baru dia bisa, tumbuh dan berkembang. Jadi berkembang menjadi organisme baru lagi. Dia bisa membentuk telapak itu gara-gara dia terikat dengan kuat. Namun demikian, nah di dalam, reproduksi ya secara fragmentasi itu bisa terjadi ya apabila fragmen ini jatuh kepada suatu situasi di mana dia terjepit. Dalam keadaan terjepit itulah dia bisa beradaptasi dan berkembang menjadi dewasa kembali. Jadi, sebetulnya kalau seandainya terjadi typhoon ya, topan itu, ini, bukan seluruhnya yang menjadi rusak, akan tapi semacam regenerasi juga terjadi pada, terumbu karang. Jadi, kalau seandainya karang itu bisa diikat dengan kuat, apakah menggunakan tali, apakah dengan menggunakan apa, kita taruhnya di dalam laut, itu bisa kita lakukan. Jadi umpamanya kalau di Jepang sana, kami dulu yaitu menggunakan di sana itu ada lem. Ada lem tertentu, ada 2 dia lemnya. Lem satu dengan yang 2 ini disatukan. Satu dan 2 kalau di atas dia tidak masalah, akan tetapi setelah digabungkan dia akan berubah menjadi batu, jadi bagaikan batu. Jadi setelah digabungkan, dia, eee, di dicampur ya, aduk saja secara merata, kemudian ditempelkan pada karang yang akan ditanam, kemudian ditempelkan pada substrat di bawah air. Jadi bentuk apapun karang yang kita gunakan itu bisa. Apakah dia bentuk masif, apakah itu dia bentuk, yang lain, umpamanya, bentuk bercabang apalagi ya itu, poliose dan lain sebagainya, itu bisa kita lakukan. Itu dengan menggunakan lem ini. Tetapi kalau di kita, tentu tidak ada yang mungkin, kalau bisa, yang kita lakukan yaitu menggunakan, tali tadi, menggunakan tali rafia kah, atau menggunakan apa yang bisa ya, apakah itu menggunakan kawat, diikat dia pada paralon, pada besi yang ada di laut itu bisa. Nah, jadi gampang juga ya membudidayakan daripada kerang ini. Oke, itu kemudian ini, eee, perubahan morfologi karang masih dari Caribia Montastrea annularis tumbuh pada kedalaman 5 meter, yang ini yang 5 meter, ya kemudian yang ini yang 13 meter, yang ini yang C 18 meter, yang ini yang di kebetulan, silap ya mungkin sekitar 20-an ya. Kemudian yang E adalah 35 meter. Jadi karang, Montastea annularis ini dia beradaptasi dari kedalaman yang paling rendah 3 meter 5 meter, kemudian dia berdistribusi secara, luas ya sampai ke kedalaman 35 meter. Di sini bisa kita lihat ini pengaruhnya terhadap cahaya tentunya ya, bagaimanapun ya dia adalah berpengaruh. Karang ini adalah karang yang memiliki morfologi bentuknya itu, masif, bentuk bulat. Ini dia dalam bentuk bulat pada dasarnya. Kemudian di atas dia bentuk bulat, akan tetapi dia apabila dia tumbuh lebih dalam, itu dia akan berubah bentuk. Jadi dia akan berubah menjadi pipi dia, seperti ini.
Jadi, apa tujuannya? Yaitu ini supaya cahaya yang masuk itu bisa ditangkap oleh zooxanthella yang ada di dalam karang. Jadi pengaruh daripada zooxanthella ini itu sangat besar terhadap karang. Jadi bagaimanapun ya, eee, karang ini dia bersimbiosis dengan zooxanthella, zooxanthella membutuhkan cahaya, walaupun karang ini sebagai, hewan, akan tetapi dia dia mampu merubah bentuk daripada karang ini. Mengapa ini, diketahui dia berasal dari spesies yang sama? Ini melalui, eee eee, apa namanya, penelitian yang digunakan menggunakan elektroforesis, yaitu, dilihat dari genetiknya. Bagaimanapun ya, jadi karang ini, sudah dilihat orang ya, melalui genetik. Jadi 1973. Jadi, pertumbuhan dari pada karang dan lain sebagainya tentang karang itu sudah dipelajari secara luas ya oleh, eee saintis di bidang, karang ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mengenai sumber daripada karang ini.